gunung Bapak Ibu ya, yang banyak aja jabal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sama Allah dan Rasulullah, kita di Jabal Tur nanti kita tidak naik ke atas. Kalau mau naik dipersilakan, tapi bisnya tetap jalan. Ya. Karena tidak ada anjuran Bapak Ibu dan tidak ada keutamaan. Apa yang kita dapat, kita cuman tapak tilas ya. Tapak tilas sejarahnya bahwasanya Rasulullah beserta Abu Bakar sebelum sampai di Madinah, Rasulullah diberitakan untuk hijrah ke Madinah, tapi singgah di Jabal Tur. Jabal Tur ini Bapak Ibu, guanya tidak terlalu lebar, mungkin ada 2x2. Oh ya, ya 2 lebarnya, tingginya, iya seperti itu. Jadi nggak begitu lebar begitu ini Bu, dalam nggak. Itu Rasulullah SAW di dalam gua 3 hari 3 malam di sana. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua itu, Abu Bakar terlebih dahulu, maka tidak diperkenankan Rasulullah masuk duluan. Maka Abu Bakar membersihkan semuanya, sampah-sampah yang ada di dalam, dan lubang-lubang ditutup semuanya, kecuali ada satu lubang yang tidak ada barang untuk menutup, ditutup dengan dompetnya Abu Bakar. Maka dari itu dalam lubang itu ternyata ada binatang menggigit bagian kakinya Abu Bakar. Maka dari itu Bapak Ibu, Abu Bakar saking menahan sakitnya gigitan itu, maka sampai keluar air mata. Kebetulan Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Maka dari itu air mata yang Abu Bakar itu jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Rasulullah soal kepada Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, saya kan tidak menangis. Kamu jangan bohong, kata Rasulullah. Tapi ada mungkin ditunjukkan ludahi luka itu lambat laun semakin sembuh gigitan itu. Kalau ludah kita bisa nggak? Bukan ya. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, dan ada mujizat, 3 mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah beserta Abu Bakar. Maka di antaranya satu, ada seekor laba-laba yang membuat sarangnya di mulut gua. Ada yang ulama mengatakan ada berlapis-lapis. Itu untuk apa? Untuk menipu matanya orang kafir Quraisy. Maka dari itu kafir Quraisy itu tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu ada di dalam gua. Tuh, maka dari itu saking semangatnya Bapak Ibu semuanya, anak muda yang sangat semangat sekali karena ada imbalan sangat besar sekali. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, maka akan kami kasih 100 unta. 100 unta. Maka bersemangat semuanya, hadiah untuk siapa yang menangkap Nabi Muhammad, mati hidup atau mati. Maka dari itu pemuda-pemuda kafir Quraisy itu bersemangat untuk menangkap Nabi Muhammad. Maka dari itu di antaranya mukjizat yang diberikan oleh Allah, yaitu seekor laba-laba membuat sarangnya, bahwasanya Rasulullah itu dikira tidak ada di dalam. Yang kedua, ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya di mulut gua. Itu lagi kafir Quraisy itu tidak percaya bahwasanya ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, pasti burung ini akan terbang. Seperti itu. Yang ketiga, ada akar pohon yang melintang itu di mulut gua itu. Itu lagi tak percaya itu bahwasanya Rasulullah berada di dalam. Kalau ada di dalam, pasti ini akar ini pasti putus kan. Ya, maka dari itu kafir Quraisy itu tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar berada di dalam gua itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sama Allah dan Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW semasa berada di dalam gua itu 3
3 hari 3 malam. Siapa yang mengirim makanan? Siapa? Yaitu Siti Asmah, yaitu putri dari Abu Bakar. Maka dari itu ada yang mengatakan mengandung atau hamil 8 bulan, ada yang mengatakan itu apa namanya, roti yang dibawa itu diletakkan di perutnya seperti orang mengandung. Itu apa namanya, meskipun tinggi seperti itu, maka mungkin Allah menjamin pada Siti Asma bisa sampai ke atas. Dan lagian itu siapa yang memberi minum, yaitu saudara Siti Asma, yaitu Abdullah. Di situ pengembala kambing, maka Rasulullah di situ minum susu kambing dari Abdullah bin Abu Bakar, ya. Di situ juga mengirim informasi dari di Mekah. Rasulullah pernah nanya ke Abdullah menjawab bagaimana keadaan di Mekah, seperti apa. Tuh, ya, jadi Bapak Ibu nanti insya Allah di Jabal Sur mungkin tidak lama lah, mungkin beberapa menit kita di sana, mungkin 10 menit kita foto supaya tidak terlalu panas kayak padang Arafah. Ya, kita foto-foto dulu. Setelah itu kita foto bersama. Setelah itu kita naik lagi ke bus, ya. Setelah itu kita nanti melanjutkan ke Jabal Rahmah, Bukit Cinta, Bukit Kasih Sayang nanti insya Allah, di mana para jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah berkumpul di padang Arafah. Biar Bapak Ibu sebelum haji atau ini bisa dikatakan manasik, namanya dikatakan ziarah manasik. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah praktek, mungkin sudah ada bayangan kalau kita Allah menakdirkan memanggil Bapak Ibu semua untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama Allah sama Rasulullah, sebentar lagi kita akan sampai. Mungkin kalau ada tempat dan diizinkan oleh sultan atau polisi bisa berhenti. Lihat kondisi, ya. Di petungan di sebelah kanan. Bapak Ibu, gunanya itu sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan, itu paling tinggi itu namanya Jabal Sur. Di mana guanya Pak Ustadz? Kalau dari bawah tidak kelihatan, Bapak Ibu. Kalau naik ada di situ. Itu mana guanya? Tuh, kami berada di Saudi Arabia 9 tahun tidak pernah naik ke atas. Ya, tidak pernah naik. Kalau di Jabal Nur mungkin tinggal seperempat sampai di gua, kami nggak mampu sampai di atas. Boleh kalau di Jabal Nur boleh juga, tapi kami tidak pernah naik ke atas. Ke guanya tidak pernah sampai. Ya, adik saya memang gayat. Kalau gayat tuh apa namanya? Bukannya pusing kalau atas. Ya, gayat kalau bahasa Malaysia itu gayat. Jadi kami tidak sampai di guanya, dan juga tidak ada anjuran Bapak Ibu, dan tidak ada kelebihan gitu, yang cuma tanpa akilah saja, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sama Allah dan Rasulullah, kita sudah sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu mau ngambil gambar nanti insya Allah untuk dokumentasi. Oleh insya Allah, ya. Di depan. Bapak Ibu umumnya Jeddah. Haji. Bunda juga nggak bisa berangkat karena bisa berotak dengan bisa apa namanya, ambil tuh nggak keluar. Banyak Harun Gunawan itu nggak haji, ya di Madinah juga itu dia. Tapi setelah hajian dia berangkat ke sini ngambil gambar aja itu Arafah. Ya dia nggak haji juga. Tahun ini ya bisa bawa. Insya Allah mudah-mudahan bisa bawa yang lebih banyak, Bunda. Mungkin itu Allah yang mengatur semuanya. Sudah dikabarin Oktober udah mulai. Insya Allah, ya. Mungkin para jamaah yang mau daftar haji ke Abu Haja Salma mungkin insya Allah tahun depan akan berangkat. Mungkin nunggu teman-teman yang lain mungkin itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah sama Allah sama Rasulullah, di Jabal Rahmah ini Bapak Ibu tidak ada penduduk di sana.
tidak ada pemukiman penduduk kecuali tempat orang yang hukum. Jadi untuk merangkak selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Syaihuddin. Ini kami serahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Masih umroh semua ini nanti insyaallah? Insyaallah. Suaranya agak keras, Ustaz. Suaranya agak keras. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Al-Mukarram Ustaz Sudi bersama Bunda Ibu Haji hormati dan kita ini. Iya. Semua para jemaah, Bapak Ibu, kakak, adik semuanya kami hormati dan kami cinta sayang. Tetap tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pertama pada hari ini bisa menjalankan tugas yaitu setidur dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan barusan mohon 1000 maaf karena tidak bisa mengizinkan untuk parkir, maka tidak berhenti di Jabal Sur. Selanjutnya kita akan menuju Jabal Rahmah atau Padang Arafah ya. Di mana Padang Arafah itu tempat wukufnya jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Semua jemaah haji selama masih ada nafas, walaupun sakit bagaimana cara, mau mati tapi tidak mati, tetap dibawa ke sana. Yang penting masih ada nafas. Sakit parah bagaimana tetap dibawa melalui ambulan atau mobil pribadi atau apakah. Yang penting masih ada nafas, masih tetap dibawa ke Padang Arafah. Karena wukuf haji tidak boleh diwakilkan, tidak boleh. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain masih bisa diwakilkan. Masih bisa diwakilkan. Contohnya seperti jumroh, terus tawaf ifadah, tawaf wada, semuanya masih bisa, kecuali wukuf di Padang Arafah yang tidak bisa diperwakilkan, tidak bisa bayar. Kalau yang lain, yang penting udah nyampe ke Padang Arafah itu udah sah hajinya. Pekerjaan yang lain bisa diupayakan untuk bayar ke orang lain. Bedanya umroh dengan haji yaitu kalau umroh tidak wukuf di Padang Arafah dan tidak melempar jumroh. Sedangkan pekerjaan yang lain itu sama, tawaf dan sa'i juga tahan. Juga ada tawaf wadatnya tapi sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah itu pertemuannya Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Di mana Bapak Adam dan Ibu Hawa ini dulunya di surga, sudah seneng, udah segala macam mau apa ada. Namun setelah itu tidak kuat dari godaan setan. Setan dan iblis menggoda Nabi Adam dulu, "Hai Adam, makanlah buah itu. Buah itu makan. Kalau antum makan, nanti bisa langgeng di surga." Rayuan setan itu begitu. Tidak mau, Nabi Adam tidak mau. Wah, ini parah ini. Ganti sama ke perempuannya. Kalau perempuan pasti lebih gampang itu untuk menggoda, kata setan. Akhirnya goda Siti Hawa. Hawa, makanlah buah itu. Kalau antum makan buah itu pasti langgeng sama Adam di sini. Bilang sama Adam, rayu Adam, suruh makan biar berdua langgeng. Makanya di buah itu dinamakan buah khuldi. Artinya khuldi langgeng.
yang menamakan Holti itu adalah iblis, dan setan itu yang menamakan Holti. Buah itu baru dinamakan Holti karena bilangnya langgeng, artinya Holti itu langgeng di surga, kata si setan itu. Akhirnya terpaksa si Adam itu, bapak Adam itu dirayu sama istrinya, ayolah makan biar kita langgeng berdua di surga. Terus dirayu, akhirnya tidak kuat. Yang namanya laki-laki kalau digoda perempuan pasti tidak tahan. Bukan hanya kita ini, Nabi Adam digoda oleh istrinya, dirayu oleh istrinya, ayo makan ini, kalau kita makan bisa langgeng di surga, katanya. Akhirnya si Nabi Adam ikut makan. Setelah makan, yaitu telah masuk ke dalam, ketahuan dari malaikat, akhirnya mau dicabut kembali, tidak bisa. Yang perempuan udah masuk ke dalam, tapi akhirnya ditarik, mendek di dada. Makanya orang perempuan ada benyolan di depan, dua. Itu juga ada hikmahnya, bisa untuk menampung air susu untuk menyusui anak. Itu bekas makan buah holti bisa mendek di depan, jadi hikmah juga. Terus laki-laki ditarik si Nabi Adam itu akhirnya mendek di leher. Makanya ada benyolan, kalau laki ada benyolan sedikit di leher. Itu bekas cerita bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah holti, ya. Akhirnya karena Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu mempunyai pelanggaran, sedangkan Allah berfirman, wala taqrabus syajarah, tidak boleh dekat dengan pohon itu. Apalagi makan, dekat aja tidak diperbolehkan. Cuman Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu terkena goda setan, akhirnya dimakan buah itu. Setelah makan, karena Nabi Adam dan Ibu Hawa mempunyai pelanggaran, akhirnya dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak makan, pasti kita ini ada di surga. Namun karena Nabi Adam tergoda dengan setan dengan Siti Hawa, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Siti Hawa ditaruh di Jiddah. Kenapa dinamakan Jiddah? Jiddah itu maknanya nenek. Maka nenek moyang kita ada di Jiddah, Ibu Hawa. Sedangkan Nabi Adam dilempar ke India menurut cerita dilempar ke India. Akhirnya selama bertahun-tahun, bahkan ada yang mengatakan 100 tahun lebih, ada yang mengatakan 200 tahun, itu berpisah dengan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam itu setiap hari karena mempunyai kesalahan kepada Allah, berzikir dan bertobat setiap hari, setiap detik, tidak berhenti membaca apa? Ayo baca, dan bacaannya ada yang tahu? Rabbana zolamna. Apa yang dibaca? Rabbana zolamna. Aduh, Masya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Masya Allah. Ada hadiah. Kita semuanya pada tahu, Insya Allah. Itu setiap hari dibaca oleh Nabi Adam. Setiap hari. Kan Bapak yang ngajarin. Sampai bertahun-tahun, ada yang mengatakan 100 tahun lebih, ada yang mengatakan 200 tahun lebih berpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu Nabi bertobat sampai beratusan tahun baru diterima. Sedangkan kita bukan Nabi, bukan para ulama, bukan ahli waris. Bagaimana cara tobat kita untuk diterima? Itu Nabi sampai bertahun-tahun baru diterima. Sedangkan kita bukan Nabi, bukan pewaris, bukan para ulama.
Tapi jangan kecil hati, walaupun kita bukan orang, bukan nabi dan bukan para ulama, Allah mempunyai sifat luas untuk mengampuni semua. Pengampunan Allah sangat luas. Jangan khawatir bahwa kita walaupun banyak dosa, kita melalui taubat dan istighfar dan nadamah, artinya mempunyai penyesalan atas semua pekerjaan yang telah kita lakukan, dan berjanji tidak akan kembali ke pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lalui. Terus Nabi Adam berpisah bertahun-tahun. Selama 100 tahun lebih Nabi Adam nyari Siti Hawa, Siti Hawa juga nyari Siti Nabi Adam. Pak Ustadz, semalam saya telepon, udah tidur. Saling cari Saya lupa kedua-duanya. nyasar. Akhirnya dapat dikabul tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah di padang Arafah itu. Ada monumen di atas tinggi sana. Disitulah tempatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dipertemukan kembali. Makanya dinamakan Jabal Rahmah, rahmatan, kasih sayang Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka dari itu kita ambil hikmah, ambil pelajaran dari situ. Barangkali masih ada yang lajang atau masih ada perempuan yang belum punya pasangan, di sana disitulah nanti berdoa, mudah-mudahan jodohnya cepat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodoh yang soleh. Kalau perempuan punya jodoh yang soleh, kalau laki-laki punya jodoh yang soleh, yang soleh. Nanti kita berdoa karena ngambil hikmah atau ngambil pelajaran kejadian Nabi Adam dan Ibu Hawa. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan cepat dipertemukan pasangannya dengan pasangan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Itu yang belum punya. Kalau yang punya gimana Pak? Yang udah punya istri misalnya, boleh doanya minta tambah, tapi jangan keras-keras sama istrinya. Makanya nanti suaminya kalau ke sana doa, tolong kerasin Mas. Nantinya takut ada rahasia. Mudah-mudahan ditambahkan satu. Nanti istrinya bilang amin. Ada baik. Memang dianjurkan laki-laki itu memang boleh lebih dari satu. 1, 2, 3, 4. Itu tidak ada efek, tidak ada kode-kode yang lain. Memang diperbolehkan. Cuman ayat itu jangan diputus ke waruba. Iya. Pakai hum atau balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Jangan diputus ke itu. Memang dianjurkan di Al-Quran nikah 2, 3, 4 itu boleh. Tapi selanjutnya wa alla ta'dilu fawahid. Kalau sekiranya tidak bisa membuat adil, Allah menjawab fawahidah, maka wajib 1, ya. Wajibnya 1. Wa alla ta'dilu fawahidah, kalau tidak bisa memungkinkan untuk adil, yaitu cukup 1. Yang saya bilang tadi, yang udah punya istri, punya anak, keluarga, suruh minta tambah rezeki yang halal dan yang banyak, yang barokah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta istri tambah istri, jangan. Kasihan sama istri yang tua, sama anak, keluarga nanti bercerai gimana gara-gara. Janganlah, kalau bisa ya, kalau bisa jangan, ya, jangan 1. Bisa aja. Jangan ragu-ragu. Ya udah bercanda ini ya. Nah, hiburan
kedengaran ya. Takut-takutnya bilang diem doanya begitu, istrinya bilang amin di belakang, tahu-tahu suaminya minta tambah istri bukan tambah rezeki. Oke, acara intinya di sana berdoa minta tambah panjang umur, tambah barokah umur, tambah barokah rizki, segala macam pokoknya, tambah barokah usaha, tambah lancar segala macam ya. Nanti tidak ditentukan naik ke atas, di bawah juga boleh. Bagi yang sehat, yang sekiranya mampu, boleh diperbolehkan naik ke atas, karena naiknya dari belakang di sana ada jauh. Jadi setelah nyampe ke sana, kita turun bareng, berangkat menuju Jabal Rahmah. Setelah di sana di bawah kumpul dulu, foto bareng, video segala macam. Setelah itu barangkali ada yang mau naik ke atas, dipersilakan naik ke atas. Doanya jangan doa bareng di sana, karena tidak sama hajatnya kan, niatnya tidak sama. Jadi ini doa masing-masing nanti di sana. Apa yang kau inginkan dipersilakan, lontarkan, ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa-doa kita dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bersama pada tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji. Yang penting Ibu berdoa, siapa tahu tahun depan ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Tidak dipanggil tahun depan lagi. Yang penting mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehingga berniat dalam hati, mudah-mudahan saya tidak mati sebelum melaksanakan ibadah haji. Waduh, seneng Pak, seneng banget. Berat tapi seneng. Ngelihat orang di Jabal Rahmah itu, di Padang Arafah, semuanya pada putih. Tidak ada yang pakai jaket, tidak ada yang pakai itu, semuanya pakai kain ihram. Yang laki-laki 2 lembar, yang perempuan biasa pakai ihram putih-putih semuanya ini. Ini ada pohon Pak ya tuh. Ada pohon bersama. Dan disitulah tempat istijabah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Semua doa insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau kita sekarang berangkat ke sana, doa kita diterima enggak? Itu mengambil hikmah, karena itu tempat Arafah. Walaupun bukan tanggal 9, tetap istijabah, karena tetap satu tempat adalah Padang Arafah. Jadi tidak usah khawatir bahwa bukan doa saya karena bukan Dzulhijjah, bukan tanggal 9 Dzulhijjah tidak diterima. Tidak. Kita mempunyai keyakinan apabila berdoa, doa muqinul istijabah. Apabila kita berdoa harus yakin bahwa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala, banyak tidur kayaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
plat yang tulisannya kuning, Bidayatul Arafah. Nah, tendanya di dalam, cuman ke tenda itu karena bukan tenda permanen, setelah pelaksanaan haji dicabut, tapi sebagian ada yang tidak dicabut. Nah ini bacaan Bidayatul Arafah. Ini di dalamnya itu Arafah. Oh ini ya sebelah kanan ya. Semuanya ada Bidayatul Arafah. Nah, itu sebagian tenda masih belum ada dilepas ya. Jadi kalau kita wukufnya di sini tidak sah karena masih di luar iya. Harus di dalam kuning itu, tanda kuning, ada bacaan tanda kuning Bidayatul Arafah. Kita kalau udah masuk ke dalamnya berarti udah sah haji kita. Ketiga, banyak kalau udah yang lambat itu banyak ada di pinggiran itu sebentar masuk, setelah masuk keluar lagi banyak. Masjid Namirahnya mana Ustaz? Masjid Namirah ntar nanti belum kelihatan. Masjid Namirah itu separuhnya Padang Arafah, separuh ke depan ke imam itu depan Padang Arafah. Minum. Jadi orang yang wukuf di Masjid Namirah itu dijaga askari, jangan sampai lebih keluar dari batas itu, jangan masuk, tidak diperbolehkan masuk. Separuh ke imam itu di luar Arafah, separuhnya di dalam Arafah. Itu Masjid Namirah ya. Oh itu maksudnya Namirah. Ini semuanya tenda-tenda ini di sini. Oh tenda Kalau bukan perbadan. iya, kalau haji-hajian semuanya penuh dengan tenda, penuh dengan orang dan AC, semuanya lengkap, perlengkapan dari sebelah kiri sebelah kanan ini semuanya Padang Arafah. Keretanya lah. Kereta di atas. Terus setelah terbenam matahari, semua jemaah pindah menuju Musdalifah. Ini termasuk kereta api. Iya. Parkingnya. Nah, ini sebagian masih belum ada yang dibongkar ini. Ini sebelah kanan, sebelah kiri masih ada besi-besi yang belum dibongkar. Mungkin itu dibiarin nanti tahun depan gitu. Tinggal nambah terpal, tinggal nambah AC dan segala macam. Ada AC-nya kan? Ada. Blower kayaknya deh. AC blower. Dulu pakai tiket doang tuh zaman dulu Baik Bapak Ibu, dibangun ya, yang tidur bangun biar tahu. Halo belakang. Hola. Tuh banyak yang tidur. Tuh tendanya tuh, masya Allah. Mungkin capek ya. Baru Bapak Ibu sebelah kanan kiri, ini bukan permanen ya, kalau di Mina itu permanen ya, tidak dibongkar. Ini sebagian dibongkar dan sebagian ada rangkanya tidak dibongkar, kecuali itu atapnya yang diambil. Kanan kiri sudah seperti kebun Bapak Ibu, dan kebun ini di antara salah satu tumbuh-tumbuhan yang berada di Padang Arafah ini berasal dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Yang disebut oleh orang Saudi Arabia pohon Soekarno. Namanya mimba. Yang pahit itu Ini tendanya tuh. pohon mimba. Daun min, kalau ada daun min. Ini yang pahit itu. Kadang-kadang kalau di Madura itu dibuat untuk jamu tuh. Bukan dompet teh. Di parkiran apa lah Pak? Jadi bus-bus di sini.
semuanya. Tapi Ini Bapak Ibu, mohon di foto nanti ya habisnya. Mohon habisnya di foto nanti. satu pun nggak ada. Setelah itu nanti Dari ujung itu jalan. Iya. baru jalan ya. Kita jalan sama-sama kita nanti. Masuk bis cuman Kalau yang mampu, kalau yang mampu kita ya di jalan khususnya doang yang ada. pergi ke sana. Kalau nggak mampu tetap di bis ya. Masuk sini ya. Nah ini kita mobilnya langsung di sebelah gunung. Sekarang udah jauh. Tambah luar biasa. Udah makin lebar gitu ya. Iya betul. Sebelah kopi di sini. Iya. Tadi ke Kuba. Nah dulu mana Kuba? Mobilnya di depan kita. Langsung berhenti ya. Jangankan itu baru 2 bulan itu Kuba. Leleknya udah pindah. Bis memang sama Muhanna juga, tapi nomornya lain Bapak Ibu. Luar biasa ini Abang Hasan kan mengawal aki-aki. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Yallah. Abang Fakih, si Prinsa mana? Dulu. Kita langsung tujuan dulu. Luar biasa ini Abang Hasan kan mengawal aki-aki. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Yallah. Abang Fakih, si Prinsa mana? Dulu. Kita langsung tujuan dulu. Jabal Rahmah. Tahun depan kita amin ya rabbal alamin. Bu, nanti aku fotoin ibu ya, ibu fotoin aku. Ya, kita fotoin ibu. Kalau sama kita nanti kita langsung bisa ke Mekah. Haji. Ini betul haji. Karena kalau udah ke sana berarti udah haji. Beş tane girme.
Halo Ibu Haji. Nah, kita lagi berjalan di Jabal Rahmah. Kita mau ziarah Haji. Ukuf. Di Padang Arafah. Biar bisa kembali lagi ke sini ya Bu Haji ya. Amin. Saya antara ya dan tidak bilang aminnya nih. Amin ya Robbal Aminkan saja ya. Iya dong. Harus begitu memang, Allah izinkan kita ke sini lagi. Aduh, kalau haji mah kayaknya gimana gitu ya. Sekarang mah susah. Duitnya susah, masuknya juga susah. Tapi enak menjalani ini 1 bulan ya, 40 hari. Iya, antriannya panjang. Iya. Kemana itu? Temennya? Nyola nggak pakai kursi roda? Oh enggak, dia nggak berangkat di mobil. Oh. Ntar pakai kursi roda. Oh iya betul. Mas apa? Ada temennya kan? Ada kan. Semakin dekat aja. Sekarang tahun ya. Kalau di kita kan jarang. Oh ya, Honda. Bukannya Honda. كسوة مدينة Iya, dulu mah merah banget ini kalau makin 10 rial. Ini 15. Jabal Rahmah berada. Ada boneka, ada suara? Ada bunyi suara? Oh. 10, ini 15. Les musulmans, ils ont la main sur les convertis, etc. Ça, c'est...
Jamaah Grand Zam-Zam Khalifah Asia Tour and Travel, semuanya menengadah kepadamu ya Allah. Kalau selama ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami. Tunjuki kami jalanmu yang lurus ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya kita kami akan tersesat buat selamanya. Rabb, berikanlah kesempatan lagi kepada kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulmu, bisa melaksanakan umrah Mekah, dan umrah yang kami laksanakan umrah yang selalu makbul, umrah yang selalu mabrur, dan panjangkanlah umur kami ya Allah untuk dapat menikmati itu semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami hari yang terakhir kemarin, melainkan Engkau kembali dan kembali baik haji maupun umrah ya Rabb. Berikanlah kesempatan buat keluarga besar kami, tetangga kami, Amin. kami ya Rabb, Amin. sahabat kami ya Rabb. Amin. Bahkan orang di sekeliling kami ya Rabb. Amin. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Ya Rabb. Amin. Kembalikan membawa dosa ya Rabb. Hapuskanlah ya Rabb. Berikan kami kesempatan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah